Orang Indonesia teh berkuaham. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Gimana suara kualitas? Jelas ya? Oke, sambil menunggu yang lain ya. Ini hanya masih 7 orang, 6 orang. Kuliah atau selamat pagi, Pak. Selamat siang, Pak. Suara saya terdengar? Sebelah bangun, Pak. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Oke. Dengar, Pak. Jelas, Pak. Oke, saya mulai ya perkuliahan hari ini. Gimana, saya mulai ya? Iya, Pak. Mohon untuk mengunmute mikrofonnya. Oke, apakah tampilan PowerPoint saya terlihat jelas? Oke, saya mulai ya.
Oke, saya mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ketiga saya akan membahas terkait perencanaan transportasi dan permasalahan perkotaan. Untuk pada kali ini saya akan memberikan studi kasus terkait permasalahan perkotaan di Kota Malang. Nah, ini kita sebenarnya ini kan pertemuan ketiga karena kemarin kita masih perkenalan kontrak kuliah, kita pertemuan ketiga bahasan di nomor 2. Minta tolong bagi teman-teman yang mic-nya masih dihidupkan, ketika saya menjelaskan tolong sementara di-unmute dulu. Oke, kita membicarakan pada slide hari ini perencanaan transportasi dan permasalahan perkotaan. Kalau kita mereview sekilas ya tentang materi kita yang minggu lalu terkait sejarah perkembangan jalan raya, maka untuk hari ini, untuk kali ini saya akan menjelaskan, saya akan memberikan studi kasus terkait permasalahan perkotaan. Kaitannya dengan kemacetan yang terjadi di Kota Malang dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, di sini bisa kalian lihat ada berbagai permasalahan yang sering kita jumpai. Kalau kalian yang berada di luar Jawa, kalian bisa melihat bagaimana kondisi pada gambar di bawah ini di daerah Soekarno-Hatta ya. Kemudian di sini ada percampuran arus dari angkutan umum, kemudian ada kendaraan roda 2. Nah, di sini terlihat padat di jalanan ini di daerah Kampung Warawati. Nah, apa permasalahan Kota Malang saat ini yaitu kemacetan lalu lintas. Kalau kita melihat atau kita ngobrol terkait kemacetan, itu dilihat dulu apakah penyebab kemacetan itu dari kendaraan sendiri ataupun penyebab kemacetan karena perubahan atau pertumbuhan lalu lintas. Nah, melihat pada tabel berikut ada klasifikasi jalan dan fungsinya. Di sini bisa kalian lihat bahwa kelas jalan itu ada arteri, ada kolektor dan lokal. Nah, sini ada gambar atau diagram antara bercampurnya antara land access dan mobility atau pergerakan. Nah, di situ penyebab sebagian besar penyebab terjadinya kemacetan adalah percampuran antara arus lokal dan arus menerus. Jadi ada antara pergerakan dari lalu lintas bisa berupa kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor dan land aksesnya. Jadi aksesnya itu menjadi satu. Nah, kalau kalian melihat di luar negeri ini sudah ada pembagian jalan antara jalan lokal atau yang bisa berupa banyak perumahan, kemudian ada jalan kolektor, ada jalan tol ya, interstate atau jalan tol atau highway dan arteri sendiri. Jadi di sini sudah dibagi sehingga lebih teratur ketika kapasitas jalan atau ketika volume kendaraan itu sudah dibagi seperti ini. Jadi lebih terstruktur, lebih terorganisir. Ini contohnya di United States atau di Amerika ya. Kemudian di Australia. Nah, ini kondisi di Australia. Masalah yang terjadi adalah bercampurnya fungsi mobility dan land access. Apa itu maksudnya? Jadi percampuran antara arus terus menerus dan arus dari arus lokal. Di sini, nah ini bisa kalian lihat, dia arusnya dari ini contoh di Kota Surabaya.
ini di Malang ya, ini daerah di alun-alun kota, kemudian ini di Jakarta, kemudian ada juga permasalahan itu yaitu banjir. Nah ini campur semua, jadi arusnya atau aksesnya itu jadi satu, campur semua. Jadi arus misalnya kalian yang penduduk lokal juga lewat sini, kemudian dari Surabaya orang Surabaya juga lewat sini, sehingga kapasitas itu menjadi menurun. Akibatnya apa? Volumenya itu semakin banyak, sedangkan kapasitas jalannya itu tidak mampu menampung volume kendaraan yang semakin hari semakin tahun itu meningkat. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah pernah dipelajari ya di sistem transportasi, bagaimana sistem pergerakan, kemudian ada sistem aktivitas, sistem jaringan. Di sini sistem aktivitas berupa kependudukan atau tata ruang atau rencana tata ruangnya. Dan ada sistem jaringan itu ya prasarana jaringan jalannya sendiri dan bagaimana kinerjanya. Kemudian ada aktivitas, ada jaringan, di situ ada pergerakan atau mobilitas, pergerakan dari titik A ke titik B. Kemudian ada sistem institusi yang mengatur terkait lalu lintasnya, misalnya terkait lalu lintas itu dinas perhubungan atau disub. Nah ini diagram ini saling terintegrasi antara sistem aktivitas, sistem jaringan, sistem pergerakan, dan sistem institusi. Nah ini adanya panah yang menunjukkan yang seharusnya terintegrasi panahnya ini. Kemudian kalau kita membicarakan jaringan jalan, tentunya kita akan membicarakan terkait tata ruangnya. Bagaimana tata ruangnya? Ini ada gambaran tata ruang wilayahnya. Kemudian ada jaringan jalannya. Kemudian antara tata ruang dan jaringan jalan maka akan timbul kemacetan. Bagaimana cara mengatasinya? Bahwa kita harus menyusun tata ruangnya itu dengan sebaik-baiknya. Nah, ini ada kemacetan, ada polusi. Nah, kalau yang seperti ini, bagaimana nanti cara menyusunnya? Nah, seperti ini. Jadi sudah ada pembagian tadi ya arusnya. Di situ sudah ada arus di sini di jalan tol, kemudian ada jalan arteri, itu sudah dibagi-bagi. Sehingga apa? Arus volume lalu lintas ketika dari jalan lingkungan, misalkan dari perumahan masuk langsung ke akses tol itu kan tidak bisa. Jadi ada jalan yang tidak bisa bercampur arus lalu lintas di jalan satu kesatuan di sini. Nah itu banyak permasalahan terjadi di Indonesia atau di Kota Malang saat ini. Paham ya? Kalau kita melihat kemacetan, berarti kita memikirkan berapa sih total kerugiannya. Kalau kita macet itu apa aja kerugiannya. Nah ini contoh kemacetan di DKI tapi tahun 2010. Kalau kalian membandingkan tahun 2009, apakah tambah tinggi atau tambah turun? Nah ini saya beri contoh berapa total kerugian kemacetan tahun 2010 mengambil studi kasus di Jakarta dan di Surabaya, mengingat daerah tersebut adalah merupakan daerah padat dan pusat ibu kota. Nah ini total kerugiannya berapa triliun ya? Ada kerugian dari bahan bakar, waktu, angkutan umum, dan sebagainya. Coba kalian bayangkan ketika macet, pastinya bahan bakar yang dihabiskan itu lebih banyak daripada tidak macet seperti itu. Kemudian berapa sih kerugian di Kota Malang kalau kita mengalami kemacetan? Di sini bisa kalian lihat itu di daerah depannya Universitas Brawijaya ya, di jembatannya. Kemudian ini di daerah mana ini? Di daerah perkotaan ya. Kemudian ini di daerah pasar besar. Di sini juga ada. Kenapa ini macet? Mungkin juga PKL lah. PKL-nya ini tidak menepati pada tempatnya. Di sini memakai badan jalan sehingga lebar efektif jalan itu berkurang. Ketika lebar efektif jalan berkurang, maka arus yang melewati sini yaitu berupa volume kendaraan itu makin padat, kemudian mengurangi lebar efektifnya. Kalau kalian nanti belajar di teknik jalan 2, teknik jalan raya 2 itu ada lebar efektif dari jalan tersebut.
Nah, ini pernyataan dari Pak Dekarwo ya, yang tahun kemarin, kalau tahun sekarang itu sudah ganti dengan Ibu Khofifah ya. Nah ini saya optimis pertemuan dapat dicapai oleh sebelah kendala yang ada seperti konflik jalan tol, pelabuhan energi dan masuknya arus ini dapat dijelaskan. Jadi saat ini kan antara Surabaya ke Malang itu sudah dibangun banyak tol ya di Malang. Nah dengan adanya jalan tol tersebut diharapkan akan memperluas akses, akan mempercepat akses, misalnya dari Kota Malang ke Kota Surabaya, akan meningkatkan pertumbuhan investasi. Jadi tidak melalui jalan yang seperti biasa karena kemacetan, maka melalui jalan tol tersebut. Nah ini diharapkan dari Pak Dekarwo itu bisa meningkat. Kemudian dari Disub ini, nah ini Disub Kota Malang ya. Waduh, kalau Malang itu gimana? Harus bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan? Apa hal-hal yang harus diperbaiki? Nah ini dari Dinas PU-nya itu beberapa permasalahan akan segera kita tangani. Bagaimana caranya? Kita melihat dulu, kita menginventarisasi. Kalau kalian nanti di seminar di proposal, maka ada identifikasi permasalahan, apa penyebabnya. Nah itu harus kalian inventarisasi penyebab kemacetan atau kemacetan tersebut. Misalnya yang pertama adanya transportasi berbasis kendaraan pribadi. Nah itu semakin hari semakin meningkat, dampak yang pertama. Kemudian ada lalu lintas yang tercampur arus lintas lokal, jadi satu di jalan tersebut. Kemudian minimnya angkutan massal. Jadi angkutan massal yang kita miliki itu sangat minim. Karena apa? Di situ angkutan ini, kalau kalian belajar di perancangan angkutan umum, syarat angkutan umum itu yang apa? Yang pertama itu yang aman, nyaman dan murah. Ketika kendaraan umum itu sudah memenuhi standar, maka lambat laun dari pribadi nanti bisa beralih ke angkutan umum, walaupun itu sangat sulit. Jadi yang pertama kita harus angkutan massalnya kita harus diperbaiki. Kalau kita melihat studi kasus di negara yang seperti Indonesia, misalnya Malaysia atau Singapura, mereka mempunyai sistem transportasi yang cukup bagus, yang terintegrasi antara satu dengan lainnya. Kemudian angkutannya bersih, murah, dan sebagainya. Kemudian ada penyebab kemacetan yang keempat, yaitu pengguna kendaraan yang turun. Nah ini apa? Ini sering juga dijumpai pada kita. Misalnya pada waktu lampu merah dari orange mau ke merah, itu kalian tancap gas atau berhenti. Nah kebanyakan itu ditancap gas. Nah ini salah satu contoh perilaku berkendara yang buruk. Kemudian nah, ketika sudah ditancap gas, sudah merah, arah yang sebelah sana itu jalan. Enggak apa? Akan menimbulkan kemacetan, bahkan berakibat kecelakaan. Nah itu. Kemudian penyebab lainnya adalah penata ruang yang tidak terintegrasi dengan pengembangan jalan. Jadi di sini harus ada sinkronisasi antara tata ruang dengan pengembangan jalan. Bagaimana ketika terjadi kemacetan, apakah jalan atau kapasitas jalan atau jaringan jalan itu bisa, misalnya kalau memungkinkan bisa dilebarkan, kalau tidak memungkinkan bagaimana caranya. Nah seperti itu, ini harus dipikirkan. Nah ini contoh penyebab kemacetan yang ada di Kota Malang. Oke, dari sini ada pertanyaan enggak? Belum saya lanjutkan. Silakan. Jelas Pak, kami ada masalah tanya. Silakan, ada pertanyaan atau tidak? Sebelum saya melanjutkan. Pilatus. Jelas Pak. Karena materinya sangat panjang, nanti kalau tidak sampai selesai, kalian lihat di YouTube ya nanti, karena kita dibatasi hanya 40 menit ya. Oke, saya lanjutkan ya. Absennya gimana Pak? Iya Pak, iya. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Maka tidak bisa diselesaikan dengan satu bidang aja. Misalnya sipil,
kita harus bekerja sama dengan bidang lain, misalnya ada bidang dari disiplin lainnya atau multidisiplin akan mengakibatkan multi masalah, maka harus diselesaikan bersama-sama, tidak bisa hanya satu aspek atau satu bidang saja. Kalau kita melihat di York, maka mereka mempunyai badan yaitu Komisi Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas. Nah, tugasnya apa? Tugasnya yaitu membuat kajian dan rancangan untuk mengurangi kemacetan. Nah, ini contoh studi kasus yang ada di Kota New York. Jadi di sana itu pemerintahnya itu mempunyai suatu badan khusus yang ditugaskan memang untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan lalu lintas. Nah, seperti itu. Kirim memang. Kemudian apa tindakan kita? Tindakan dalam merencanakan atau menyelesaikan permasalahan. Ada jangka pendek, ada jangka panjang, dan jangka menengah. Nah, nanti silakan apa aja tindakan atau action kita di lapangan, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, silakan kalian baca ya. Jadi untuk kali ini saya akhiri sampai sini. Karena apa? Kalau saya menjelaskan terlalu lama, nanti kalian ini ada banyak yang dicoret-coret ini ya. Masih banyak juga yang ngomong sendiri ya. Jadi silakan nanti kalian lihat di YouTube ya. Nah, kita gunakan hari ini untuk diskusi aja ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, siap, Pak. Saya atas nama Yusuf dari Papua. Ya, silakan. Artinya, ya Pak, aku mau tanya mengenai artinya gimana Pak? Pilatus bisa diperjelas lagi. Pelan-pelan ngomongnya. Lukas. Itu Pak Aku hari ini kan Saudara Pilatus tidak bisa terdengar suara dengan jelas. Mungkin yang lainnya atau silakan diketik di kolom komentar jika ada pertanyaan ya. ya Pak, aku hari ini Papua Pak. Siapa dulu? absennya gimana katanya Pak? Selamat siang, Pak. Ya, siapa? Ini dengan Fred. Ya, Ngelawan apa? nah, ya, pertanyaannya. Fred, tolong. Mau bertanya tentang masalah absennya gimana ya, Pak? Kamu punya Tanya absen itu. bertanya absen aja. Yang penting itu materi. Oh, ya, Pak. Kalau nanti kamu tanya absen terus, saya kasih 17 pertemuan, Bukan kamu isi 100%. Bukan bertanya tentang kuliah, kamu tanya absen lagi. Absen saya share setelah perkuliahan ya di koktel kelas. Iya Pak. Ya, paham ya. Baik, Pak. Ini semester berapa ini? Paham, Pak. Semester 5 Pak. Semester 5, Pak. Nah, silakan mumpung masih semester 5. Ada pertanyaan lagi? Gideus? Saya. Tinggal Saya, 10 Pak. menit. Ya, silakan. Ini lanjutan dari materi yang kemarin itu Pak. Ya. Yang pertama ya. Apa yang ditanyakan? Masalah dari segi material yang apa membuat jalan cepat rusak itu apa?
Apa yang membuat jalan itu cepat rusak? Gitu pertanyaannya ya. Iya, Pak. Oke, ini yang lainnya juga berisik ya. Tolong matikan Ya, dulu Pak. tuh mic-nya tuh. Ini kasihan yang lain ya, nanti nggak bisa dengarkan apa yang tidak disampaikan. Pertanyaan dari saudara siapa tadi? Igidius. Nah, Igidius. Kita mengulang ya, kemarin Ius Kanyawer. kita membahas sejarah jalan. Apa yang membuat kerusakan jalan? Nah, kerusakan jalan itu banyak penyebabnya. Kalau kita melihat di sistem perencanaan, bahwasannya dalam membangun suatu jalan itu ada proses perencanaan. Ya, yang pertama pasti ada perencanaan. Nah, di proses perencanaan itu pastikan sudah dikaji. Misalnya, kelas kalian akan membangun jalan itu kelas arteri atau kelas primer. Nah, di dalam NKJI itu sudah tertera, misalnya kelas jalan primer, berarti kelas jalan utama atau nasional. Jadi pembangunnya itu misalnya dari segi material, itu harus sesuai dengan spek yang telah ditentukan. Bisa juga kerusakan jalan itu diakibat dari perencanaan yang kurang matang. Bisa juga pada waktu perencanaan, ketika perencanaannya itu sudah matang, bagaimana proses pelaksanaannya? Apakah sesuai dengan spek? Apakah speknya tidak dikurangi dan lain sebagainya? Itu banyak hal yang menyebabkan kerusakan jalan. Misalnya dari perencanaannya sudah oke, dari eksekusi atau konstruksinya sudah oke. Berarti apa lagi yang bisa menyebabkan? Dari evaluasi dan monitoringnya. Nah, itu dari dinas terkait itu belum melakukan evaluasi atau monitoring itu juga bisa. Jadi kerusakan jalan itu bisa berakibat dari berbagai hal. Misalnya kelas jalannya itu lingkungan. Misalnya kita di kampus kita kan di belakang kan banyak perumahan. Nah, itu jelas kelas jalannya kan lokal. Nah, ketika cepat rusak misalnya kelas jalan lokal dilalui oleh truk, nah masuk ke situ. Nah, itu bisa juga menyebabkan kerusakan dengan peruntukannya. Nah, seperti itu. Mengerti. Ya, nanti kalian baca lagi materi yang jenis-jenis kerusakan jalan itu apa aja, ada gambarnya juga, bagaimana cara mengatasinya, nanti saya jelaskan di pertemuan keberapa ya, ini belum sampai jenis kerusakan, mungkin minggu depan ya, pertemuan 4 ya, atau 5 Ya. Ya, Pak. Ada yang lain, Lukas? Robertus, Pak. Nobertus, Mengerti, Pak. gimana Nobertus? Ada pertanyaan? Mau tanya Pak, langkah-langkah apa Bu perencanaan jalan Pak? Gimana? Mau tanya Pak, ini langkah-langkah perencanaan pembuatan jalan Pak, itu gimana Pak? Beda gak Pak sama langkah-langkah perencanaan jalan biasa sama jalan tol Pak? Oke, sudah? Itu aja. Sudah Pak, terima kasih Pak. Dalam merencanakan sebuah jalan itu juga harus melihat rencana tata ruang wilayah. Nah, rencana tata ruang wilayah, kalian seorang sipil dan seorang perencanaan wajib melihat ketika jalan tersebut mau direncanakan, ternyata jalan tersebut adalah daerah RTH atau ruang terbuka hijau, maka tidak diperbolehkan. Nah, itu kita harus melihat dokumen perencanaannya. Apakah jalan itu nantinya direncanakan menjadi jalan arteri atau jalan primer atau jalan sekunder. Jadi langkah awalnya kalian harus melihat dokumen perencanaan. Jangan sampai menyalahi tata ruangnya. Ketika banyak orang yang menyalahi tata ruang, maka akan terkena sanksi pidana. Misalnya daerah tersebut adalah daerah ruang terbuka hijau. Kemudian di situ akan dibangun gedung atau mall, ya maka kan menyalahi. Misalnya daerah di Matos ataupun di MOG, di situ kan dahulunya itu daerah resapan air. Nah, seperti itu. Bagaimana ketika dilanggar? Maka karena daerah tersebut merupakan resapan air, maka ketika bau hujan maka timbul banjir. Nah, seperti itu. Yang pertama harus melihat dokumen tata ruangnya tersebut. Misalnya kalian yang berada di luar Kota Malang, saya ingin membangun jalan. Kalian lihat di RT RW rencana tata ruangnya, apakah daerah tersebut akan direncanakan suatu jalan seperti itu. Langkah awalnya harus melihat peraturan dan undang-undang dan
dokumen perencanaannya seperti itu. Ya, paham ya, Robertus? Paham, terima kasih banyak Pak. Nanti secara teknis di teknik jalan raya 2 bagaimana kita menghitung speknya dan lain sebagainya. Untuk jalan raya 1 saya jelaskan secara komprehensif atau secara makro terlebih dahulu permasalahannya apa, jalan nanti sesuai dengan RPS yang saya jelaskan itu, atau rencana pembelajaran yang saya jelaskan kemarin. Ada lagi? Kalau tidak ada, nanti saudara Pilatus ya, silahkan kamu ketik di kolom, jangan di kolomnya Zoom karena akan berakhir di kolom Google Classroom ya. Sudah bisa masuk semua ya di Google Classroom. Jangan hanya menulis baik, terima kasih Pak. Ya, ditulis pertanyaannya apa. Karena bisa di-sharing ke lainnya juga. Kalau sudah semester 5, nanti semester 6, semester 7 tiba-tiba sudah di atas semester 8. Nah, ini kamu persiapkan sekarang ketika kamu akan mengambil proposal jalan atau transportasi. Nah, kamu perhatikan bisa dirancang-rancang atau direncanakan sekarang. Bagaimana nanti sistem transportasinya. Kemarin saya jelaskan kalau di mata kuliah saya, mulai dari sistem transportasi, teknik jalan raya, teknik lalu lintas, sampai perancangan jalan. Nah, seperti itu. Oke, ada yang lain? Baik, tidak ada lagi Pak. Oke, yang terakhir saya minta tolong dihidupkan kameranya ya, untuk keperluan absensi nanti agar saya screenshot ya sebelum Zoom ini berakhir. Oke, sudah ya? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, materi tadi kita belum sampai selesai. Nanti bisa disimak di YouTube ya, nanti bisa materi yang saya jelaskan. Oke, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Saya harapkan ketika nanti perkuliahan Zoom lagi, mohon bisa diperhatikan agar yang lain juga bisa memperhatikan. Jangan rame sendiri ya. Itu ya. Baik Pak. Iya Pak. Oke, terima kasih. Saya akhiri, selamat siang. Siang Pak. Fred. Yo, tetap semangat. Halo Fred. Erna